Ya, selamat siang ya. Ini videonya saya buat siang hari. Ini saya baru saja dapat cutting ya, cutting cober 5BB ya. Jadi cara saya untuk menumbuhkan cutting ini bisa disimak ya. Ini presentasi keberhasilannya itu bisa di atas 90% ya, yang selama ini saya lakukan untuk semai cutting rootstock ya. Ini ukuran yang saya dapat yang kurang lebih sebesar pensil ya, dan ada juga ini bonggolan ya. Nanti kita ulas bagaimana cara untuk menumbuhkan akar ya, untuk menumbuhkan akar dan sproutnya ini supaya sprout ya, supaya bisa hidup lah intinya gitu. Tahapan-tahapannya seperti apa yang biasa saya lakukan supaya ini bisa tumbuh, bisa disimak ya di video ini ya. Tahap awal itu setelah cutting datang, kita rendam dulu ya. Saya rendam di sini ya, di air biasa saja, air biasa, air murni ya. Itu kurang lebih selama 1 jam lah. Ini air murni tanpa vitamin, tanpa fungisida ya, karena di sana sudah difungisida. Jadi cukup supaya fresh aja gitu. Jadi cukup direndam air aja, air bersih, air jernih, selama kurang lebih 1 jam lah. Nanti kita lanjut setelah perendaman ya. Tahap selanjutnya seperti apa nanti akan saya videokan. Oke, ditunggu ya sampai 1 jam ke depan. Ternyata saya baru dapat info, katanya ini belum difungisida ya. Jadi saya mau langsung sekalian perendaman plus fungisida. Fungisida saya pakai ini Nativo ya. Pakainya nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit aja. Oke. Nah segini cukup lah, banyak kan. Nah segini cukup ya, 1/4 sendok teh, bukan 1/4 kayaknya, lebih sedikit lagi, 1/5, 1/6 gitulah, seginilah kurang lebih ya. Soalnya kalau terlalu banyak bisa buat klorosis ya, jadi nanti sprout pucuknya itu kurang bagus. Jadi ini sambil fungisidanya dilarutkan, kita tunggu 1 jam lagi. Oh sorry, kalau fungisida itu nggak boleh lama-lama ya, maksimal itu setengah jam. Ini tadi perendaman air udah setengah jam, jadi kita lanjut setengah jam lagi plus fungisida. Setelah itu kita tiriskan. Oke, ini fungisidanya sudah larut, nanti kita tinggal ratakan. Setelah itu kita tunggu setengah jam lagi, baru kita tiriskan dan ke tahap selanjutnya. Oke, perendaman fungisida udah setengah jam ya. Air sebelumnya setengah jam juga, total 1 jam perendaman. Sekarang kita tiriskan dulu ya. Jadi kita tiriskan, kita keringkan, angin-anginkan dulu sampai benar-benar kering ya. Oke, ini saya simpan dulu sampai kering, nanti kita lanjut ya. Sekarang setelah 2 jam ya, ini cutting-cuttingnya udah kering ya, semua udah kering nih, kering di angin-angin tadi selama 2 jam ya. Sekarang saya mau contohkan 3 biji aja ya, 3 biji ini ya. Nanti ini cutting ini kita rapikan dulu ya. Oke, terus ini nanti saya pakai jet PT nya Root Pro ya. Ini Root Pro, bukan promosi ya, ini memang bagus ya, saya udah pakai berkali-kali, bagus ya ini produknya. Nanti saya tambah air sedikit ya, nanti saya aduk dulu soalnya terlalu kental ya bawaannya, supaya nggak terlalu boros juga, jadi tambah air soalnya lumayan banyak cuttingnya.
Soalnya road pole lumayan harganya mahal ya. Saya nggak jual sih, cari aja di online banyak yang jual. Oke, kurang lebih JPT nya ini udah oke lah segini kekentalannya. Oke, kembali ke cutting ya. Oke, tahap berikutnya seperti ini, bisa disimak. Oke, ini cuttingnya kita lihat dulu arah mata tunasnya yang ke atas ya, itu berarti bagian atas. Nih, lihat. Ini bagian atas, berarti ini bagian bawah. Ini kita buang nih bekas sulurnya. Untuk bagian bawah ini dari mata tunas itu bentar, kita potong segini ya, sekitar 1 cm di bawah mata tunas, 1 sampai 1,5 cm lah. Lanjut, mata tunasnya kita buang ya, untuk yang bagian bawah saja. Setelah itu, untuk mendapatkan akar yang banyak ya, seperti metode akar sikat, kita harus cacah bagian atasnya nih, bagian antara mata tunas ke atas gini, kurang lebih 3 cm. Biasanya saya kerik aja begini, atau boleh dikupas gini. Nah, tipis aja kita kupasnya ya. 2 sisi aja cukup kalau untuk cutting yang kecil seperti ini. Oke, seperti ini ya. Bagian bawahnya nggak usah, soalnya nanti ini kena rendaman. Saya pakai sistem semai air. Jadi nanti di sini keluar kalus dan akar-akar. Yang bawah sedikit. Oke, seperti ini. Lalu kita oles perangsangnya ya. Oke. Seperti ini, tipis-tipis saja. Lalu kita keringkan ini sampai benar-benar kering. Oke, lanjut yang kedua ya. Ini ke atas ke sana. Bagian bawah kita potong. Lurus aja ya potongnya ya. Kita buang. Mata tunasnya kita buang yang bagian bawah. Lanjut kita buat sayatan tipis. Nah, sampai hijau terlihat nih. Ini bagian bawah kulit nih yang hijau. Cukup sampai mata tunas saja, tidak perlu sampai bawah. Dua sisi saja ya. Oke, seperti ini. Lanjut kita oles dengan JPT. Satu lagi. Ini bagian bawahnya. Kita potong lagi. Mata tunasnya kita buang. Kita sayat lagi. Ya, segini cukup. Sekitar 3 cm. Kalau cuttingnya besar mungkin bisa 3 sisi atau 4 sisi. Ini berhubung cuttingnya kecil, saya pakai 2 sisi cukup. Oke, setelah ini kita oles lagi ya.
Bagian bawah saya nggak oles ya, karena nanti kena larutan untuk jet PT juga sih. Oke, saya selesaikan dulu semua ya, nanti dilanjut. Oke, sekarang proses pengaplikasian jet PT sudah selesai semua. Ini untuk yang besar ya, saya kerat di 4 sisi ya, 1 2 3 4 sisi ya. Jadi ini kita tunggu sampai kering dulu ya, sampai ini warnanya benar-benar putih sekali nih. Ini sudah sampai kering di sini, tidak basah lagi. Mungkin pengeringan bisa sampai 1-2 jam ya. Nanti setelah kering, kita berikan dia nutrisi di semai air ya. Saya menggunakan ini ya, produk dari Pak Budi Mulyono ya, Pak BM. Ini larutan nutrisi untuk akar sikat ya. Kalau mau order bisa ke nomor ini nih. Tuh, nanti saya tulis tuh. Biasanya dia jual 1 paket ya. Kebetulan JPT yang dari dia habis di saya, jadi saya pakai yang merek lain ya. Tapi sama-sama bagus sih. Oke, nanti bisa hubungi beliau aja langsung ya. Saya nggak di endorse kok, nggak dibayar sama dia. Tapi saya rasa karena produknya bagus ya, saya publikasikan aja. Nanti kita lihat hasilnya ya, sambil nunggu kering lagi, sambil nunggu kering dulu. Oke, ditunggu. Oke, ini proses pengeringan jet PT sudah selesai ya. Ini bisa dilihat, ini sudah putih-putih semua, sudah kering. Ini sudah kering ya, jet PT-nya sudah meresap ke dalam ini yang tadi kita kerat ya. Langkah selanjutnya, ini bagian atas cutting ini kita harus tutup dengan plastik wrap boleh, dengan parafilm boleh, atau dengan lilin ya. Kali ini saya menggunakan lilin ya, supaya cepat ya. Ini fungsinya supaya cutting itu tidak cepat kering ya, tidak menguap di sini ini. Ini biasanya di atas sini kalau nggak ditutup, cutting itu cepat kering ya. Jadi harus kita tutup dulu supaya persentase keberhasilannya itu lebih baik. Ini udah saya siapkan lilinnya di sini. Udah saya encerkan ya, saya panaskan. Dan ini air biasa ya, air dingin aja. Jadi ini tinggal dicelupkan, terus kita ke air dingin. Sudah cepat prosesnya. Kalau dengan lilit parafilm atau wrapping kan lama ya. Jadi ini praktis, ini 2 langsung celup sini. Oke, saya selesaikan dulu ya. Nanti kita lanjut tahap selanjutnya seperti apa. Oh, sudah selesai ya, ini dengan pelapisan lilin ya bagian atasnya. Semua udah saya lakukan tadi. Tahap selanjutnya kita siapkan nutrisinya ya. Ini saya seperti yang tadi saya bilang, saya pakai nutrisi dari Pak Budi Mulyono ya. Nutrisi untuk merangsang pertumbuhan akar ini supaya lebih cepat ya. Kalau pakai air biasa apakah bisa? Saya pernah coba, bisa ya, cuman jadi lebih lama ya. Kalau pakai ini sudah ada nutrisinya, jadi kepertumbuhan akar lebih cepat ya, dalam waktu kurang lebih nggak sampai 2 minggu ya, itu calon-calon akar udah muncul ya. Jadi ini menurut panduannya 1:10 ya. Jadi saya siapkan di sini air sekitar 200 mili. Berarti ininya perlu 20 mili ya. Satu takaran ini 20 mili. Oke. Nah, kita campurkan. Setelah itu kita aduk-aduk dulu. Ini kita siapkan wadah penyemaiannya ya. Saya pakai toples 1 liter kayaknya ini. Larutannya kita masukkan ke sini. Lalu ini cuttingnya yang bagian jet PT di bawah ya. Jadi nanti nutrisi dihisap oleh bagian bawah sini. Jadi, saya nggak diikat ya. Biasanya kalau diikat, nutrisi itu bisa masuk ke dalam. Ini saya nggak diikat. Jadi nanti nutrisi dihisap oleh bagian bawah sini. Jadi saya nggak diikat ya. Biasanya kalau diikat, nutrisi itu bisa masuk ke dalam. Ini saya
Kadang tunas yang sprout suka rusak, jadi saya begini aja, tinggal ditaruh aja. Jadi pakai toplesnya jangan yang terlalu besar ya, sesuaikan dengan jumlah cutting. Ini yang besar juga sama, bagian bawahnya kita rendam. Nah, kalau udah begini, kita tinggal simpan saja di tempat yang teduh ya. Nah, sesekali waktu biasanya ini air mengering ya. Ini air yang di sini, yang di dasar ini. Nah, kita wajib tambahkan lagi kalau ini mengering sampai bawah ya. Jadi asupan nutrisinya harus terus terjaga. Oke, nanti biasanya di hari ketiga biasanya saya tambahin lagi dengan komposisi yang sama ya, 1:10 itu. Yang larutan akar sikat itu. Nanti saya update untuk perkembangan kalus dan akarnya seperti apa ya. Ditunggu ya. Ya, sekarang kita mau lihat hasilnya ya. Hasil perendaman ini cutting yang kemarin kita semai air ya. Ini kita bisa lihat nih akarnya nih. Akarnya udah gondrong. Ini rencananya hari ini sore ini saya akan semai ke media tanah ya langsung ya. Soalnya udah terlalu gondrong ini. Kita lihat yang lain. Ini baru kalus aja nih, akarnya baru keluar satu nih. Ini gagal nih, kita lihat yang ini oke nih, akarnya banyak. Jadi tingkat keberhasilannya kayaknya lumayan. Ini akarnya udah pada keluar nih tuh. Hati-hati ya kalau akarnya patah, bisa stres. Ini banyak nih. Jadi kita hitung yang berapa persen yang gagal ya. Wah, ini gondrong. Banyak kondisi yang bisa menyebabkan kegagalan ya. Salah satunya cutting yang kurang fresh. Ini cuma satu. Ini udah sprout daunnya, tapi ini baru kalus ya, terlambat nih ininya, akarnya belum keluar. Oke, nah ini udah gondrong juga nih akarnya. Kebanyakan yang berhasil ya. Ini juga udah ada akarnya, udah siap untuk disemai. Wah, ini gondrong sekali nih, akarnya banyak ya. Nah, ini akarnya baru sedikit tapi udah keluar. Sinilah, ini akar udah banyak. Ini baru satu. Ini lumayan. Ini masih sedikit akarnya. Wah, ini lumayan. Jadi kalau kita lihat ya, ini yang bonggol malah belum keluar akar ya. Biasanya kalau bonggol-bonggol besar memang terlambat ya, bisa 3 minggu biasanya. Baru mulai kalus itu pun 3 minggu. Tapi ini mata budnya udah mulai bengkak ya, ini ya, mata bud buat tumbuh tunas ya. Jadi kayaknya ini nggak lama lagi muncul kalus. Yang satu kemarin udah saya pakai sisip ya. Oh, ini gagal ini. Jadi kalau kita bisa lihat ya hasilnya ya. Ini akarnya gondrong semua nih. Oke. Yang ini juga calon gondrong, baru keluar sedikit ya. Ini yang kurang bagus. Ini hidup sih kayaknya, ini tunasnya segar. Tapi ini bisa langsung ditajam, ini kalus, baru kalus. Ini juga akarnya masih satu nih.
tapi oke nih. Ini aja satu yang gagal kayaknya nih. Tapi kalau dilihat ini bootnya masih hijau ya, kayaknya masih bisa berhasil. Oke, sekian dulu ya tutorial cara menumbuhkan akar ya. Jadi ini nanti kita lanjut video berikutnya tentang cara penyemaiannya ya sampai tumbuh ya cuttingnya ya. Nanti dilanjut di video yang lain karena sudah terlalu panjang di sini. Oke, terima kasih ya.